Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Syahid dengan NIM 216121047. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, tasawuf falsafi, dan juga mahabbah, ma'rifat, takholli, tahalli, tajalli, fana, baqo, ittihad, wahdah al-syuhud, dan wahdah al-wujud sebagai pengumpulan UAS mata kuliah akhlak tasawuf yang diampu oleh Bapak Ahmad Mahfudi. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki yang juga dikenal sebagai tasawuf sunni adalah bentuk tasawuf yang berfokus pada perbaikan akhlak manusia. Ini mencari esensi kebenaran yang memungkinkan manusia untuk mencapai pemahaman spiritual tentang Allah Subhanahu wa taala melalui metode-metode khusus yang telah ditentukan. Tasawuf ini selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ajaran yang sesuai tasawuf akhlaki yaitu takholli, tahalli, dan tajalli yang akan kita bahas nanti tentunya. Oke, untuk tokoh tasawuf akhlaki yang masyhur yakni ada berikut ini. Yang pertama Hasan Al-Basri, yang kedua yaitu Al-Muhasibi, yang ketiga yaitu Al-Qushairi, dan yang empat yaitu Al-Ghazali. Yang selanjutnya yaitu tasawuf amali. Tasawuf amali dapat diartikan sebagai ajaran tasawuf yang lebih memprioritaskan perilaku baik terkait dengan praktik ibadah kepada Allah. Tasawuf amali adalah bentuk tasawuf yang menonjolkan mujahadah dengan menghilangkan sifat-sifat yang tidak terpuji, melewati semua rintangan tersebut dan sepenuhnya menghadap dengan seluruh esensi diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran tasawuf amali yakni ada syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat merujuk pada hukum dan aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Syariat berhubungan dengan awalan lahiriah yang mengatur segala urusan muamalat mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lain tanpa menyentuh aspek batinnya. Thariqat yaitu berarti jalan yang ditempuh oleh para sufi untuk mencapai tujuan yang sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan metode pengarahan moral dan jiwa. Hakikat yaitu merujuk pada ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran sejati mengenai Tuhan. Hakikat tidak bisa dilepaskan dari syariat dan thariqat. Yang terakhir yaitu ma'rifat dapat diartikan sebagai gabungan dari berbagai jenis pengetahuan, pengalaman, dan praktik ibadah yang berasal dari syariat, thariqat, dan hakikat. Tujuan utama dari ilmu ini adalah untuk memperdalam pemahaman dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui intuisi atau persepsi batin. Oke, tokoh tasawuf akhlaki yakni diantaranya yaitu Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan Zunnun Al-Misri. Yang ketiga yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah kajian terhadap Tuhan, manusia, dan sebagainya yang menggunakan metode rasio atau akal. Tasawuf ini merupakan hasil dari pemikiran tokoh-tokoh yang diungkapkan dengan bahasa filosofis. Ajaran-ajaran tasawuf falsafi yakni wahdah al-wujud, kesatuan wujud. Intinya wujud dari semua makhluk itu adalah satu, yaitu wujud dari khaliqnya. Yang kedua yaitu riyadhah. Riyadhah adalah latihan-latihan ruhaniyah yang dimaksudkan sebagai peningkatan moral dan untuk mencapai kebahagiaan. Yang ketiga yaitu ittihad. Ittihad adalah suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu hulul, merujuk pada pengalaman spiritual seorang sufi yang merasa sangat dekat dengan Allah hingga mencapai titik di mana mereka merasa bahwa sifat-sifat Allah bersemayam dalam diri mereka. Tokoh tasawuf falsafi di sini diantaranya yaitu ada Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Al-Jilli, dan Suhrawardi Al-Maqtul. Oke, itu tadi 3 bentuk tasawuf
yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan juga tasawuf falsafi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu mahabbah, ma'rifat, takholli, tahalli, tajalli, fana, bako, itihad, wahdah al-syuhud, dan wahdah al-wujud. Yang pertama yaitu mahabbah. Dalam tasawuf, mahabbah berarti mencintai Allah dan mengandung arti kepadanya dan membenci sikap yang melawan kepadanya. Mahabbah juga berarti usaha sungguh-sungguh dari seseorang untuk mencapai tingkat rohaniyah tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Allah, di mana mahabbah sendiri memiliki arti yaitu cinta. Oke, yang selanjutnya yaitu ma'rifat. Ma'rifat dalam tasawuf merujuk pada pengetahuan spiritual atau pengetahuan intuitif tentang Allah atau tentang Tuhan, di mana di atas juga dijelaskan sebelumnya, yaitu ma'rifat dapat diartikan sebagai gabungan dari berbagai pengetahuan, pengalaman, praktik ibadah yang berasal dari syariat, thariqat, dan hakikat, dengan tujuan utama dari ilmu ini adalah untuk memperdalam pemahaman dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui intuisi atau persepsi batin. Oke, yang ketiga yaitu takholli, tahalli, dan tajalli. Takholli dalam tasawuf berarti pengosongan hati dan pikiran dari hal-hal yang mengotori seperti penyakit hati atau gangguan pikiran. Tahalli berarti pengisian hati dengan sifat-sifat mahmudah dengan kalimat-kalimat zikir setelah sebelumnya hati dilakukan pengosongan atau pembersihan dari sifat-sifat madmumah. Dan yang ketiga yaitu tajalli adalah sebagai hasil dari takholli dan tahalli. Jadi takholli mengosongkan, yang tahalli berarti pengisian. Tadi kan sudah dikosongkan hatinya, lalu diisi dengan sifat-sifat mahmudah atau sifat-sifat yang baik, dan maka setelah takholli dan tahalli akan tercipta yang namanya tajalli, yaitu hasil dari pengosongan lalu diisi kembali dengan sifat-sifat mahmudah. Yang selanjutnya yaitu ada fana, bako, dan itihad. Fana, bako, dan itihad. Fana dalam tasawuf berarti menghilangkan sifat buruk atau kemaksiatan lahir dan batin. Bako berarti tetap atau terus hidup dan kekal. Dan yang ketiga itu itihad, memiliki makna yang merujuk pada konsep penyatuan antara Tuhan dan juga makhluk. Yang selanjutnya itu ada wahdah al-syuhud. Wahdah al-syuhud yakni merupakan konsep dalam tasawuf yang merujuk pada kesatuan dalam penyaksian. Dan yang terakhir yaitu ada wahdah al-wujud, di mana wahdah al-wujud secara sederhana dapat diartikan sebagai kesatuan wujud. Menurut paham ini, setelah makhluk melalui tahap syariat dan menjalani tahap thariqat, maka ia akan dapat menemukan hakikat sejati. Semua ajaran-ajaran ini saling berkaitan dan membentuk jalan spiritual menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan hubungan manusia dengannya. Misalnya mahabbah dan ma'rifat saling berkaitan dalam konteks cinta dan pengetahuan tentang Tuhan. Takholli, tahalli, tajalli adalah proses spiritual yang melibatkan pengosongan diri dari hal-hal negatif dan dilanjutkan dengan pengisian diri dengan hal-hal positif. Dan selanjutnya penggabungan keduanya atau cahaya ilahi. Yang selanjutnya yaitu ada fana, bako, dan itihad, di mana berbicara tentang transformasi diri dan penyatuan dengan Tuhan. Wahdah al-syuhud dan wahdah al-wujud yang merupakan konsep yang merujuk pada pengalaman kesatuan dengan Tuhan, baik melalui penyaksian atau melalui realisasi kesatuan eksistensial. Mungkin itu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.